pasien ini pada saat menuju bulan suci Ramadan ini gitu. Bapak Ibu, boleh dong ngecek Bapak Ibu yang ngelakuin perawatan luka sekarang ada berapa banyak? Boleh raise hand dong. Mau tahu saya, ya, karena apa? Di bulan suci Ramadan ini sangat tricky untuk bisa melihat kebutuhan pasien. Karena bagaimanapun pasien-pasien yang kita lakukan perawatan itu kan pastinya kita mengedepankan pasien center care. Jadi memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan pasien gitu. Nah, kebutuhan pasien ini pastinya kan apa ya, kebutuhan-kebutuhan yang sangat fundamental yang harus kita siapin dalam proses perawatan luka begitu. Sehingga hari ini saya mencoba ya untuk sharing ke Bapak Ibu ya, dan nanti mungkin izin kita diskusi terkait dengan bagaimana perawatan luka pasien diabetes ya, tahap perawatan luka yang efektif serta mencegah infeksi dan komplikasi luka di bulan suci Ramadan ya. Nah, jadi pastinya kalau kita ngelihat judul saya ya, pastinya kita butuh banget tentang bagaimana cara mengedepankan sebuah layanan yang dimana layanan ini tuh berkontribusi terhadap komplikasi yang berlanjut nih di pasien tersebut dan kita malah mencegah agar komplikasi itu tidak terjadi. Nah, ini saya Bapak Ibu perkenalkan kembali, nama saya Kana Fajar. Saya perawat luka stoma dan inkontinensia Bapak Ibu. Dan banyak ya tadi udah dijelasin. Thank you very much Mbak Riza. Nah, jadi Bapak Ibu, program yang saya kembangkan ini salah satunya adalah pengembangan dari Certified Wound Care Clinician Program, di mana kita selalu mengedepankan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan pasien sebaik mungkin, senyaman mungkin, sesuai dengan uh, hasil dari pengkajian kita. Karena kita ketahui bahwa pasien-pasien yang kita lakukan perawatan itu ada yang memang dia kuratif, ada dia rehabilitatif, ada dia preventif, dan yang terakhir ada dia paliatif. Sehingga kita butuh banget nih Bapak Ibu menyesuaikan strategi yang baik. Nah, sehingga di program inilah kita mencoba untuk ngembangin terkait dengan kebutuhan pasien-pasien yang akan kita lakukan perawatan. Itu ya Bapak Ibu. Jadi yang Bapak Ibu sudah ngikutin, selamat ya mengembangkan dan saya butuh untuk diskusi dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini beberapa program Bapak Ibu yang kita lakukan. Mohon maaf, Bapak videonya tidak bersuara. Izin Pak Kana untuk videonya tidak bersuara, Pak. Dengan pelatihan ini saya bisa kembali untuk melaksanakan perawatan luka di tempat saya. Pelatihan ini tuh banyak mengajarkan saya khususnya dalam perawatan luka. Tidak perlu khawatir, di sini ilmunya pasti update. Bagaimana pengajaran dari tim pengajar itu sangat komprehensif sekali. Dan program ini sangat membantu untuk mengembangkan profesi perawat itu sendiri di bidang luka. Nah, itu dia Bapak Ibu kegiatan kita ya dari perawatan luka sendiri, sehingga eh, pastinya dari perawatan luka yang sudah diajarkan ada beberapa kebutuhan yang kondisinya tuh harus dilihat di bulan suci Ramadan ini. Ketika dia datang dengan kondisi luka, maka kita butuh banget untuk menyelesaikan. Nah, ini Bapak Ibu beberapa program juga ya yang dari Indonesian EdNap di 2025 ini yang Bapak Ibu bisa ikutin untuk pengembangan perawatan luka, stoma, dan inkontinensia. So, please coming ya, Bapak Ibu. Nah, jadi outline saya pada kesempatan siang hari ini, Bapak Ibu, itu melihat bagaimana sih terkait dengan puasa, diabetes, dan luka. Itu satu. Kemudian adalah tentang kondisi pasien dengan luka kaki diabetes. Apa sih yang muncul nih, gitu tuh. Sehingga kadang-kadang pada saat kita melakukan perawatan banyak yang menjadi pertanyaan. Ini kalau pasien kayak gini mau di gimanain ya? Contoh salah satunya ya Bapak Ibu ya. Cairan yang cukup banyak. Nah,
Cairan yang cukup banyak ini sebuah faktor yang cukup tricky untuk bisa Bapak Ibu lakukan penanganan secara baik. Karena kita ketahui kalau cairan banyak berarti kita mengetahui bahwa rusaknya juga banyak nih. Sehingga bagaimana cara kita menyelesaikan terkait dengan kebutuhan layanan perawatan dan tadi ya mungkin sudah didiskusikan sama pembicara sebelumnya terkait dengan nutrisi. Nah, itu dia ya. Dan kemudian gimana tata laksanaannya nih? Karena kita ketahui sekarang di Indonesia dressing itu bukan hanya dressing modern aja gitu. Jadi yang kebutuhannya tuh hanya dengan topikal aja. Tapi dressing sekarang tuh sudah berkembang ke teknologi dressing kayak gitu tuh. Gimana caranya kita melihat dan mengasesmen kebutuhan rawatannya mana nih yang harus diberikan? Apakah modern dressing atau kondisinya teknologi? Atau teknologi dulu baru modern dressing gitu tuh. Dari proses perawatan ya. Sehingga nanti kita lihat beberapa case study kita ya untuk tata laksanaan pasien dengan perawatan luka Bapak Ibu sekalian. Dan terakhir adalah kesimpulan ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, kita lihat pendahuluannya dulu ya, kayak gitu. Kita tahu bahwa pasien diabetes itu adalah kondisi yang ditandai dengan gula darah meningkat nih. Dan di mana kalau gula darah terus meningkat, ada komplikasi serius. Salah satunya luka kaki diabetes. Nah, luka kaki diabetes ini pastinya akan banyak nih nimbulin beberapa gejala, problem, ya yang kalau nggak ditangani dengan baik pasti infeksi, amputasi, dan kematian. Nah, ini dia yang nggak mau kita. Jadi di bulan suci Ramadan ini, Bapak Ibu, kita ketahui bahwa ya tadi Indonesia mayoritas hampir Muslim ya. Dan kalau di dunia sendiri ada sekitar 1,9 miliar Bapak Ibu penduduk Muslim yang harus puasa nih bulan suci Ramadan. Dan setelah kita lihat ada beberapa riset yang dilakukan oleh L. Rauch et al. 2010 tentang berapa banyak sih mereka melakukan kegiatan puasa dan gimana sih ngelakuinnya. Nah, ini kita lihat nih bahwa pelaporannya adalah sekitar 79% pasien tipe 2 itu melakukan yang namanya ibadah puasa dan 43% melakukan kegiatan puasa ya untuk diabetes tipe 1, teman-teman sekalian. Ya. Nah, ini bisa ngelihat nih, ada challenge nih karena ya kita ketahui bahwa proses tadi ya bulan puasa itu adalah sebuah makna spiritual yang selalu dilakukan oleh umat muslim ya, di mana di dalamnya nih butuh beberapa kegiatan yang harus dilakukan. Makanya sampai sekarang seperti tata laksana undang-undang dari negara juga itu mengedepankan terkait dengan pendoman tata laksanaan perawatan pada pasien dengan diabetes mellitus di bulan suci Ramadan. Bagaimana caranya agar pengelolaan gula darah tadi itu tidak mempengaruhi proses kesembuhan pasien atau pasien ini nggak menyebabkan terjadi komplikasi, Bapak Ibu. Apa sih yang paling bisa terjadi ini pada pasien-pasien dengan diabetes? Salah satunya adalah yang paling sering terjadi, satu itu hipoglikemia. Ya. Nah, hipoglikemia ini Bapak Ibu itu terjadi ya sekitar 4,7 kali lipat Bapak Ibu terjadi pada pasien dengan DM tipe 1 dan 7,5 kali lipat itu terjadi pada DM tipe 2. Kalau dia kondisinya itu nggak bisa melakukan prevention dengan baik dan mengelola proses pengobatan dengan baik. Itu hipoglikemia. Artinya ada terjadi kecenderungan ya penurunan gula darah. Ya mungkin karena proses obat-obatan atau telatnya dia proses minum obat atau tadi ya pasien-pasien dengan diabetes itu terkadang muncul hal-hal undisipliner sehingga hal-hal ini bisa terjadi pada kondisi pasien dengan permasalahan diabetes. Kemudian ya selanjutnya yang terjadi sering apa? Hiperglikemia karena tadi kondisinya lapar ya, terus kondisinya nggak dapat makan dan yang lainnya sehingga pada saat berbuka puasa ada kegiatan-kegiatan yang menyebabkan itu gula darahnya naik. Apa salah satunya Bapak Ibu? Nah, dari pola makannya Bapak Ibu ya. Dia makan, nggak atur obat yang bagus. Karena apa? Pada saat kondisi bulan puasa, proses si
gula darah atau proses pengobatan itu sebenarnya harus diatur. Yang tadinya mungkin harus dia makan pada saat siang hari berubah nanti menjadi prosesnya berbuka dan kondisinya pada saat mau sahur ya. Itu prosesnya berubah. Sehingga ada butuh pola-pola yang harus dikontrol dari kegiatan multidisiplin ya untuk bisa melihat bahwa gula darah ini itu bisa terkontrol dengan pola pemberian obat-obatan ya pada saat bulan suci Ramadan. Nah, di sini Bapak Ibu, risetnya itu terjadi hiperglikemia dari 2.538 orang ya, terjadi di kelompok ringan hingga sedang sekitar 37%. Nah, artinya ini menjadi dampak yang cukup tinggi ya Bapak Ibu ya. Ya, yang memang kondisinya harus dilihat dari proses obat-obatan, pola makan ya. Karena kalau seandainya dua ini tadi yang sudah dijelaskan oleh pembicara pertama tidak dikontrol dengan baik ya, maka akan berdampak pada proses penyembuhan luka ya. Bahkan yang paling mengerikan lagi dari proses peningkatan gula darah ini itu terjadi namanya diabetic ketoasidosis. Dan ini biasanya terjadi karena proses pola ya pengobatan yang tadi sudah berubah dan bahkan bisa cenderung terjadi proses kematian. Nah, dan yang terakhir nih gejala yang paling sering itu adalah dehidrasi Bapak Ibu. Bukan hanya pasien diabetes, kita juga bisa dehidrasi kalau proses minumnya nggak sesuai ya. Karena kita ketahui pada pasien-pasien diabetes itu kan sering kencing ya. Nah, kalau sering kencing biasanya beliau tuh agak sulit untuk bisa minum dengan kategori minum yang teratur. Nah, sehingga di sini butuh sekali beberapa makanan, ya, minuman yang bisa menggantikan kebutuhan. Mungkin dia nggak bisa kondisinya minum banyak, tapi ada beberapa makanan-makanan saji yang Bapak Ibu bisa berikan sesuai dengan penjelasan di awal tadi untuk menyesuaikan kebutuhan cairan di dalam tubuhnya agar tidak terdehidrasi, gitu tuh. Nah, faktor semua ini Bapak Ibu itu kondisinya sangat berpengaruh di proses penyembuhan luka. Dan bagaimana cara terkait dengan kita ya selaku tenaga medis yang melakukan intervensi perawatan luka ya pada pasien-pasien dengan permasalahan diabetes ini bisa memberikan dampak yang baik gitu tuh. Kenapa dampak yang baik? Karena begini Bapak Ibu. Kalau seandainya proses perawatan lukanya baik, itu adalah menjadi salah satu kontribusi untuk memberikan dampak terhadap gula darah juga turun. Ya, ingat nih Bapak Ibu. Kalau perawatan lukanya bagus, dia akan secara otomatis menurunkan gula darah juga pada pasien. Kayak gitu tuh. Ya. Jadi ini sebuah circle ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya makannya nggak bagus, kemudian dia pola minumnya nggak bagus, itu kondisinya akan berpengaruh terhadap kondisi perawatan luka. Tapi kalau seandainya perawatan lukanya nggak bagus juga akan berpengaruh Bapak Ibu ke semua circle-nya. Sehingga komponen dari proses diet, obat-obatan, dan perawatan luka itu harus diedukasi secara baik pada pasien dengan diabetes agar memberikan teknik perawatan yang cukup efektif gitu tuh. Itu dia ya. Kenapa? Kalau dia kondisinya nggak dapat penanganan dengan baik atau bahkan proses perawatan berkontribusi dalam menyebabkan terjadi penurunan pada pasien dengan masalah diabetes, ini cukup fatal. Nah, gitu tuh ya. Ini khusus bagi teman-teman yang sekarang lagi ngelakuin perawatan luka. Lihat nggak 3 komponen tadi? Terus apa nih yang dilakuin sama perawat luka untuk bisa memberikan kontribusi terbaik dalam menurunkan proses tadi gula darah dan tadi ya proses percepatan penyembuhan luka gitu ya. Nah, sehingga yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu di proses perawatan luka adalah beberapa permasalahan yang muncul ya terkait dengan kondisi luka itu adalah cairan yang banyak. Jadi tadi saya udah jelasin di awal. Ada cairan yang cukup banyak. Yang terkadang cairan ini itu berdampak terhadap psikologis pasien, bahkan proses penyembuhan pasien. Kayak gitu ya. Kemudian selanjutnya bau tidak sedap.
Bapak Ibu bisa bayangin ya, ada pasien yang datang ke kita. Bau itu pasiennya belum masuk ke dalam part perawatan, tapi baunya udah masuk duluan Bapak Ibu. Jadi bisa dibayangin nih kondisi bau yang cukup besar itu tuh berdampak. Udah bau, terus tiba-tiba kondisinya puasa lagi. Coba bayangin Bapak Ibu, apa nggak mabuk semuanya di sana ya? Terkait dengan kondisi perawatan luka. Sehingga apa nih mau dilakuin sama kita? Selanjutnya adalah kulit kering. Nah, kulit kering ini dampak dari peningkatan gula darah dan proses cairan yang kondisinya tidak baik dikonsumsi Bapak Ibu, baik dia berbuka maupun kondisinya pada saat sahur ya. Dan yang terakhir, yang selanjutnya Bapak Ibu adalah perdarahan. Nah, ini menjadi faktor yang cukup banyak sering terjadi pada proses perawatan luka. Dan ini kadang-kadang tuh nggak apa-apa dah biarin aja, orang cuma dikit doang. Nah, padahal beberapa kasus-kasus seperti ini ya itu biasanya akan berdampak pada proses salah satunya adalah pasien tersebut tuh seperti anemia atau HB-nya bisa turun ya dari beberapa komponen yang mungkin kondisinya memberikan kontribusi dalam proses perawatan luka gitu ya. Yang terakhir adalah infeksi. Ini challenge buat kita ya. Challenge buat kita untuk bisa mempersiapkan kebutuhan rawatan pasien dengan permasalahan infeksi. Karena biasanya ya ini akan menjadi sebuah tantangan yang cukup besar ketika Bapak Ibu melakukan proses perawatan luka nih, kayak gitu tuh. Sehingga kita butuh nih strategi untuk bisa nanganin di bulan suci Ramadan, kayak gitu tuh. Ya, inilah menjadi salah satu komponen utama yang mungkin Bapak Ibu harus lihat nih di proses perawatan luka ya. Kenapa demikian? Karena penawaran atau proses konsep perawatan di manajemen perawatan luka itu mengenal yang dikenal dengan proses perawatan time Bapak Ibu, time management. Apa itu? Nah, jadi kalau pasien-pasien yang kondisinya datang ke kita, maka kita butuh untuk melihat kondisi lukanya di mana, ya. Kenapa butuh kondisi luka? Karena bisa melihat semakin dia dekat di proses tempat pengeluaran cairan, maka dia akan lebih banyak kondisinya terjadi pengeluaran cairan. Terus yang kedua adalah proses di mana lokasi ini tuh sangat dekat dengan adanya resiko infeksi kayak gitu tuh ya. Nah, ini menjadi salah satu komponen untuk kita mengkaji di awal agar melihat nih pasien nih bisa disembuhin atau enggak gitu dan gimana cara nyembuhin di bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang selanjutnya adalah pencucian ya. Pencucian ini menjadi salah satu faktor penting banget Bapak Ibu dalam keberhasilan proses perawatan luka kayak gitu. Karena banyak kontribusi yang menyebabkan terjadi luka nggak sembuh-sembuh di proses pencucian ini gitu tuh. Ya, sehingga kita butuh melihat apa sih sebenarnya yang harus dilihat nih dari proses pencucian dan apa beberapa yang harus diperhatikan gitu ya. Nah, sehingga tim manajemen ini itu dia serangkaian kegiatan perawatan luka untuk bisa membuat luka yang tadi kondisinya jelek itu jadi cepat sembuh gitu tuh. Apa biasa yang dilakuin? Nah, salah satunya adalah debridement, angkat jaringan mati Bapak Ibu. Di mana angkat jaringan mati ini ya, kalau seandainya Bapak Ibu itu nggak pinter, itu bisa menyebabkan proses perdarahan nih. Makanya hati-hati pada saat Bapak Ibu melakukan proses ngangkat jaringan mati. Ya, apalagi pasien-pasien yang kondisinya di rumah, home care di rumah, dia masih konsisten untuk, aku pengen puasa nih. Gak apa-apa lah dilakukan perawatan luka, tapi aku pengen puasa. Nah, kan gitu ya. Karena konsep kita kan tadi pasien center care. Jadi memberikan sebuah layanan ke pasien sesuai dengan kebutuhannya gitu. Kalau dia puasa berarti siapin dong gimana manajemennya untuk perawatan luka pasien ini. Jangan tadi berpengaruh terhadap proses puasanya gitu ya. Nah, salah satu metode ini itu yang harus betul-betul dipahami sama kita dalam proses perawatan luka. Nanti kita lihat ya, apa pengaruhnya pada saat Bapak Ibu melakukan kegiatan ini. Kemudian mengontrol infeksi Bapak Ibu. Nah, di proses mengontrol infeksi ini ada beberapa yang memang harus betul-betul dipersiapkan sama kita Bapak Ibu dalam peningkatan percepatan penyembuhan luka. Kenapa? Jangan sampai pula yang dilakuin perawatan sama kita bukan malah kondisi sembuh, tapi malah dia
kondisinya terjadi infeksi ya. Kenapa? Karena tadi gula darah nggak tertangani, dietnya kacau-kacauan. Bahkan kita yang menjadi salah satu peran perawat untuk melakukan kegiatan perawatan luka itu nggak bisa berkontribusi untuk menurunkan inflamasi pada pasiennya gitu tuh. Bahkan kita biarin aja prosesnya kayak gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah moisture balance. Ya, di sini beberapa kondisi yang mungkin akan kita bahas terkait dengan modern dressing, baik itu modern dressing saja sampai kita memilih teknologi. Gitu ya, yang salah satu contohnya adalah negative pressure wound therapy ya. Selanjutnya adalah mengevaluasi ya. Salah satunya adalah tepi luka Bapak Ibu agar proses pergerakan sel yang dari tepi tadi itu bisa cepat menutup. Nah, ini beberapa desain konsep atau framework konsep untuk perawatan luka ya. Jadi yang baru kenal, yang baru lihat, yang baru tahu ya, ini beberapa desain yang dikembangkan untuk proses perawatan luka dan menjadi standar internasional dalam kegiatan perawatan luka. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini dia. Oke. Nah, jadi beberapa kondisi yang saya sudah jelaskan tadi Bapak Ibu itu akan diaplikasiin ini untuk menyelesaikan problem pasien. Salah satunya adalah pasien diabetes dengan bau tidak sedap. Ya. Nah, bau tidak sedap ini pada pasien diabetes itu disebabkan oleh bakteri dan jaringan mati. Udah jelas pasti. Ini yang menyebabkan. Jadi ada yang datang pasiennya baunya kayak got, ada yang datang pasiennya bau kayak feses baunya ya. Yang ini tuh bisa mengganggu nih pas konsentrasi kita beribadah pada saat pasien tersebut itu terjadi yang namanya luka kaki diabetes gitu tuh Bapak Ibu. Dan selanjutnya kita ketahui bahwa kerusakan jaringan seperti pada gambar saya ini datang nih Bapak Ibu warnanya udah hitam, benyonyoh Bapak Ibu. Ini nih baunya sedap kali nih Bapak Ibu, apalagi warnanya udah kayak gini nih. Ya. Dan ini Bapak Ibu itu disebabkan bukan hanya eh, bakterinya saja, tetapi ada jaringan matinya nih yang harus cepat-cepat kita angkat ini, gitu tuh. Sehingga beberapa kegiatan dalam proses perawatan luka itu harus betul-betul kita kembangin, itu dia ya, untuk bisa mempercepat bau tadi hilang tuh, gitu tuh ya. Jadi jangan lagi muncul ditaruh kopi lah, ditaruh ini ya, itu tuh udah menjadi kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat di komunitas untuk nyelesain yang namanya bau. Tapi bagaimana sih sebenarnya kegiatan perawatan kita itu bisa menurunkan efek bau ini dan sekaligus ngilangin bakterinya gitu ya. Ya. Oke. Nah, jadi dua dampak tadi itu sebenarnya muncul karena beberapa faktor dari si bakteri Bapak Ibu. Ada yang kita kenal di sini ya, Staphylococcus aureus, Staphylococcus agalitik ya, sama Enterobacterium sama Pseudomonas. Nah, ini semuanya itu berkontribusi untuk menyebabkan bau, Bapak Ibu. Sehingga yang dibutuhkan adalah nanti bagaimana cara untuk menyelesaikan si bakteri ini nih dalam proses perawatan luka dan ngangkat jaringan mati gimana. Karena jaringan yang kondisinya sudah mati itu akan berbau busuk Bapak Ibu. Ya, apalagi kita tahu bahwa yang bau busuk itu bukan apa ya? Kita bilang tuh kalau manusia tuh makan semuanya gitu. Jadi kalau dibilang bangkai kayak gitu tuh itu bau sekali gitu. Sehingga kita butuh untuk bisa memanage gimana caranya itu kondisinya bisa cepat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Oke. Nah, gimana caranya kalau untuk yang bau ini? Nah, kita ketahui paling sering ya pada saat Bapak Ibu melakukan proses perawatan luka itu pasti menggunakan yang namanya cairan pencuci luka. Ya. Banyak sekali Bapak Ibu di sini yang melakukan proses pencucian luka dengan menggunakan cairan pencuci luka. Nah, pertanyaannya adalah cairan pencuci luka yang digunakan itu bisa nggak bunuh bakteri tadi? Karena ingat ya, kalau bau itu ada dua komponen, bakteri sama jaringan mati gitu tuh. Ada dua komponennya. Jadi dua komponen itu harus diangkat, harus dibuang. Kayak gitu tuh. Nah, sehingga pada saat kita melihat ada dua komponen tadi, berarti pertanyaannya adalah pada saat Bapak Ibu melakukan kegiatan perawatan luka, ya, apakah pencucian itu bisa bunuh nggak bakteri tadi? Nah, itu pertanyaannya. Saya mau tanya deh kalau gitu,
Bapak Ibu, yang selama ini udah dipakai, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakuin untuk kondisi pasien yang bau? Boleh dong komen. Saya mau tahu dari Bapak Ibu. Komen. Oke, buang jaringan mati dan NaCl, Pak. Autolisis, Pak. Wes. Cuci luka, NaCl, Pak. Apa lagi? Nah, NaCl, Pak. Yes, oke. Thank you jawabannya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya adalah kalau pakai NaCl, ya, saya tanya nih, ada bakteri, ada jaringan mati. Bisa nggak ya proses kedua itu bisa ngilangin dua problem tadi kalau pakai NaCl? Bisa nggak Bapak Ibu? Kenapa demikian? Karena lukanya kayak gini nih. Nih lukanya kayak gini nih. Datang dengan cairan yang banyak, Bapak Ibu, ya. Datang dengan cairan yang banyak, kemudian kondisinya eh, kita bisa ngelihat nih ya, ada apa? Ya, ada cairan yang keluar, nyawa yang merah-merah tuh Bapak Ibu, itu ada kegiatan di mana salah satunya adalah cairan yang menumpuk, dia udah jenuh, yang menyebabkan kalau seandainya kita aktivitas itu bisa tergesek dan biasanya akan mudah terjadi perdarahan juga ya, biasanya gitu. Atau bahkan, nih Bapak Ibu, kondisinya kayak gini, kita mau cuci pakai NaCl doang. Mungkin nggak bisa bunuh kumannya, mungkin nggak bisa buang kumannya. It's impossible Bapak Ibu. Nggak mungkin banget kalau seandainya Bapak Ibu ngelakuin perawatan luka hanya menggunakan NaCl, terus kondisinya dia apa? Untuk bunuh kumannya nggak mungkin. Sehingga apa salah satunya? Kebutuhannya adalah antiseptik Bapak Ibu. Yang paling kondisinya aman pada saat Bapak Ibu melakukan proses perawatan luka adalah yang sering ada di lingkungan kita, sabun. Sabun itu salah satu antiseptik yang bisa digunakan, Bapak Ibu. Ya, tidak bisa dong. Oke ya. Thank you jawabannya Bapak Ibu. Ya. Oke, ada Nestella. Oke, ya. Nah, kayak gini kondisinya Bapak Ibu. Bayangin deh. Nah, ya. Ini prinsip-prinsip yang saya pikir sangat cukup harus betul-betul dipahami pada saat kita melakukan proses daripada perawatan luka. Karena dasar yang paling penting itu adalah proses pencucian. Jadi kalau pencuciannya nggak benar, ya pasti lukanya nggak bakalan cepat sembuh. Gitu tuh. Ya. Nah, ini menjadi sebuah kontribusi. Coba lihat cara perawatannya Bapak Ibu. Ya. Dicuci lukanya untuk kita hilangin baunya. Ya. Nah, kita lihat dicuci. Coba lihat, izin Pak bertanya, sabun cuci luka tersebut aplikasi berupa bilas atau tetap ada penggosokan ringan. Nah, ini beberapa yang saya sudah coba untuk ini ya, apa namanya, di slide saya. Izin Mbak Rija ya, aku langsung jawab ya dari pertanyaannya. Jadi, kalau misalnya teman-teman mau melakukan proses pencucian, yang bagian masih sehat boleh digosok. Tapi di bagian-bagian yang kondisinya mudah terjadi perdarahan. Karena ini sebenarnya pertanyaannya ada di bawah ya. Jadi model-model yang mudah terjadi perdarahan, anjuran saya itu nggak saya rekomendasikan untuk Bapak Ibu melakukan proses pencucian atau penggosokan langsung di jaringan yang luka. Sabun jenis merek apa Pak? Ini nanyain merek ya. Sebenarnya sabun itu boleh teman-teman pergi ke Shopee ya, ada beberapa dari atau boleh Bapak Ibu pergi ke SLI itu ada namanya sabun cuci luka yang di dalamnya ada ekstrak daun jambu biji dan dan sirih ya, itu digabungin Bapak Ibu ya, itu bisa digunakan untuk proses perawatan luka. Atau Bapak Ibu mau pakai sabun baby boleh kondisinya dipakai ya. Nah,
ini beberapa sabun yang mungkin direkomendasikan dengan pH yang balance. Karena penting pH balance itu. Jadi semakin kondisi dia basah, Bapak Ibu, ya, pada saat proses dia kondisinya kita lakukan perawatan luka, semakin tinggi bakterinya. Gitu tuh. Sehingga harus ngapain nih kita? Harus membuat si pH balance tadi itu normal. Makanya butuh dicuci. Nah, cucinya pakai apa? Pakai antiseptik dan pH-nya balance. Nah, sehingga pada saat kita mau melakukan proses pencucian tadi, jangan digosok. Hancur semuanya tuh granulasi kaki orang kalau digosok. Ya, jadi proses pencucian sampai tekniknya tadi, ya, yang tadi ditanyakan, itu tuh benar-benar harus apa namanya teman-teman pahami gitu, ya. Jadi jangan digosok. Jadi prosesnya tuh kita secara gentle aja nih, gentle, ya, gosok ringan. Nah, nyebutinnya juga gosok ringan ya. Jangan sabun rumah dong, ya. Sabun rumah itu pH-nya ndak balance. Jangan nanti kondisinya, saya bingung nanti. Jangan sunlight pula itu nanti atau sabun mandi. Jangan ya. Jangan ya. Oke. Jadi ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini beberapa teknik yang Bapak Ibu harus pahami di awal ya untuk proses perawatan luka. Sehingga apa namanya harus betul-betul diperbaiki. Tadi saya udah jelasin untuk sabun apa Pak yang aman ya. Namanya tadi sabun Clean Care, boleh ke SLI, teman-teman coba lihat di sana ada sabunnya. Silahkan untuk ngebersihin luka itu cukup aman ya. Risetnya udah ada, kemudian memang dipakaikan untuk proses khusus rawat luka gitu tuh. Oke, nah ini dia untuk proses pencucian ya. Nah, ingat, cuci luka jangan nyebabin trauma. Oke, selanjutnya ya, antiseptik Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu semua ya yang udah kenal tentang antiseptik itu bukan antiseptik yang kondisinya dia antiseptik yang mungkin sekarang ya beberapa kegiatan yang Bapak Ibu pakai mungkin sering kayak povidone iodine dan yang lainnya ya. Nah, mungkin itu kondisinya wajib dikurangin Bapak Ibu karena sebenarnya dia itu bisa bunuh kuman tapi nggak aman terhadap si fibroblast Bapak Ibu. Ya, itu dia nggak aman terhadap fibroblast. Jadi anjuran saya yang sekarang sudah ada penelitiannya, evidence base-nya berkaitan dengan antiseptik pencuci luka, ya. Habis kita tadi cuci, boleh kita semprotkan atau kita apa namanya kompres kayak gitu. Itu bisa menggunakan yang namanya ini Bapak Ibu. Nih ada 3 nih, ya. Ada PHMB yang di Indonesia udah ada Octadine di Indonesia udah ada, sama HOCl, ya. Hypochlorite acid. Nah, ini udah ada di Indonesia dan Bapak Ibu boleh pakai ini untuk proses pencucian luka. Pak, mahal misalnya ada yang ngomong kayak gitu. Caranya gimana? Cuci dulu tadi pakai sabun yang memang di Indonesia tuh paling murah sekarang sabun sih. Aku kalau ditanya ke aku, Pak, paling murah apa? Ya, pasti itu tadi salah satunya. Ya, habis dicuci, baru Bapak Ibu boleh kompres. Kayak gitu tuh tadi di atasnya. Yang tadi di atasnya kita cuci, yang nggak kita apa namanya sampai dia terjadi pendarahan, jangan sampai terjadi pendarahan. Kemudian atasnya dikompres. Nah, si antiseptik ini itu mampu untuk tadi memecah kalau seandainya dia terjadi biofilm Bapak Ibu di atasnya. Ketiga-tiga ini tuh aman kalau kondisinya untuk angkat biofilm. Kayak gitu tuh. Dan dia kategorinya antimikrobial solution namanya. Gitu tuh. Jadi kalau seandainya pasiennya infeksi, ya, ada tadi jaringan mati, kemudian dia kondisinya ada bakteri, ini ketiga-tiga ini boleh Bapak Ibu pakai. Pak mau pakai mana dulu ya? Terserah mau pakai mana aja. Gitu, terserah. Mau yang mana mau dipakai terserah. Boleh PHMB dulu, Octadine dulu, HOCl dulu, kayak gitu boleh. Gitu. Ya. Dan ini punya tata laksanaan pemberiannya. Jadi kalau seandainya ada seminggu, ya, ada seminggu kondisinya mungkin teman-teman lihat apa nggak ada perubahan dicuci pakai misalnya PHMB boleh diganti pakai Octadine. Oh kalau nggak ada perubahan boleh diganti pakai HOCl. Terus gitu aja berbalik-balik karena memang itu salah satu rekomendasi sekarang ini dalam proses pemberian antimikrobial. Gitu ya Bapak Ibu. Nah ini untuk proses pencucian. Tadi ya proses pencucian
yang kita lihat tadi, lakukan boleh penggosokan pada daerah-daerah misal salah satu yang masih utuh. Kemudian kalau misalnya dia warna dasar luka merah, jangan digosok sampai dia berdarah kayak gitu. Gentle aja boleh, ya. Nggak bisa pakai tangan ya, berarti prosesnya, maksud saya nggak bisa pakai kasar baru pakai tangan. Kita bersihkan. Setelah itu baru pemberian antiseptik. Dah, modelnya dikompres. Monggo Bapak Ibu. Ini beberapa teknik yang kita pakaikan ya, salah satunya. Nah, ini kita kasih. Ini yang aku pakaikan ini adalah PHMB Bapak Ibu. Ya, jadi kita boleh tuangin. Ini karena lukanya kecil ya. Jadi lukanya kecil, jadi saya langsung bisa pakaikan aja ke lukanya. Ini kita cuci. Nah, ini coba lihat Bapak Ibu ada jaringan mati ya. Ini kasus pasien dengan luka bakar nih Bapak Ibu. Tapi ada diabetesnya. Coba bayangin, ada kena luka bakar, ada diabetesnya. So complete ya. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu boleh kompres. Ya, kompres cairan di dalamnya kita kompres. Boleh dong. Nah, abis ini aku kasih tahu. Jadi beberapa teknik pada saat kita melakukan pencucian. Karena memang tricky banget Bapak Ibu pada saat kondisinya kita ketemu nih pasien dengan luka yang berongga ya. Terus dia di dalam jauh, sulit nih kalau hanya kita kondisinya melakukan perawatan luka. Karena ya tadi ya, teknik yang dilakukan perawatan tuh yang di permukaan aja, di dalam tuh gimana caranya. Nah, jadi ada beberapa apa treatment nih yang kita gunain Bapak Ibu dalam proses perawatan luka ya, Pak Irfan ya. Jadi memang kondisinya kita boleh langsung ngebersihin di dalamnya kayak gitu. Dengan cara apa? Cara tekanan. Nah, ingat, cara tekanan ini kalau dia kondisinya lubangnya kecil, Bapak Ibu lebih bagus pakaikan beberapa teknik seperti apa namanya teknologi kayak hydropressure, karena kalau lubang kecil kita tekan dengan itu dia nggak begitu optimal untuk ngebersihin gitu tuh ya. Ini juga kondisinya harus betul-betul dilihat gitu tuh. Nah, itu tadi cara perawatan. Bapak Ibu kompres sudah selesai, kemudian boleh angkat jaringan matinya ya, atau boleh pakai ini nih Pak. Nih pertanyaan Pak Irfan nih, saya langsung jawab aja ya gitu, jadi lebih enak. Terakhir nanti mungkin tinggal bahas-bahas dikit aja. Nah, beberapa teknik nih di prosesnya. Nah, ini kita pakai namanya ultrasound uh, cleansing ya. Ultrasound assisted wound cleansing. Nah, ini kita pakaiin untuk proses pembersihan luka Bapak Ibu. Kita bersihin. Nah, itu bagian-bagian mungkin yang kondisinya di dalam kita bisa ngebersihin seperti ini. Ya, untuk proses pencucian. Nah, ini adalah salah satu teknik penggunaan ultrasound frekuensi rendah yang dimana ini sangat membantu untuk proses penyembuhan luka gitu tuh. Dan ini sangat direkomendasikan untuk kasus-kasus yang lubang di dalam kayak gitu tuh. Dan Pak, mahal nggak? Murah. Ada kondisinya di sini. Ya, saya beberapa kali itu modifikasi pakai menggunakan kayak scaler gigi dan yang lainnya untuk proses pembersihan itu. Itu beberapa treatment yang kita lakukan sangat efektif ya untuk proses pembersihan. Gitu ya Pak Irfan ya. Oke, yang selanjutnya, yang kedua, itu tadi pencucian sehingga kondisinya bau. Jadi jangan lagi ya Bapak Ibu untuk pencucian pakaikan misalnya metronidazole cair, misalnya kayak gitu untuk pencucian ya. Kalau bisa diinfus aja deh, gitu tuh. Sayang, mahal juga kan? Nah, jadi Bapak Ibu kalau bisa sih kondisinya berikan sesuai dengan rekomendasi yang ada. Jadi part rule-nya itu bekerja dengan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau yang topikal ya kita pakai topikal, IV ya pakai kita IV, oral ya pakai oral, sehingga efektif untuk proses perawatan luka secara baik ya. Oke, yang selanjutnya kondisinya adalah pasien dengan kondisi diabetes yang cairannya banyak ya. Macam nih modelnya nih. Nah, nih cairannya cukup banyak nih ya. Ini pasien terjadi di abses pertama Bapak Ibu ya di bagian inguinal
ya. Kemudian prosesnya dia pecah absesnya. Cairan dari situ cukup banyak karena kita ketahui abses yang di bagian perut itu kan rongga perut pasti cairannya cukup banyak ya, sehingga biasanya akan menghasilkan cairan yang cukup banyak. Dan sekaligus kita lihat semakin banyak cairannya, semakin banyak jaringan matinya. Semakin sedikit cairannya, semakin sedikitlah jaringan matinya. Kan gitu dia konsepnya. Sehingga Bapak Ibu harus betul-betul untuk memanajemen cairan ini. Kenapa? Karena kalau cairannya banyak Bapak Ibu, nggak mungkin kan kondisinya kita menggunakan salah satunya kayak kalsium alginat. Mau berapa banyak kalsium alginat mau dipakai coba? Bayangin. Kan gitu prosesnya. Nah, sehingga Bapak Ibu harus ngelihat nih, karena pengeluaran cairan tersebut itu salah satunya adalah sumber dari infeksi juga yang memperhambat proses penyembuhan luka gitu tuh. Di mana ya biasanya kita itu melakukan perawatan luka dengan dressing modern dan biasanya kita butuh untuk tadi ya eh, sekaligus prosesnya tadi kita angkat jaringan mati ya. Kemudian kita juga kondisinya lakukan pengumpulan apa tapi eksudatnya jangan sampai dia kececer kemana-mana gitu tuh. Kenapa? Karena ya eksudat yang berlebihan itu dapat menyebabkan maserasi Bapak Ibu. Gitu tuh. Ya, dapat menyebabkan maserasi. Tahu nggak maserasi? Maserasi itu adalah kondisi di mana eh, luka atau kulit sekitar lukanya itu tuh bentuknya kayak kita dimasukkan ke dalam air, kemudian diangkat, itu putih-putih semua. Nah, itu maserasi. Dan ini bahaya di proses penyembuhan luka. Kayak gitu tuh. Nah, maserasi ini, sorry, maksud saya cairan yang berlebih ini juga itu berpengaruh pada saat pasien tersebut. Kalau dia banyak banget keluar cairan, kemudian dia pengen misalnya puasa, dia nggak makan, itu juga akan berpengaruh terhadap tadi proses kesembuhan. Kenapa? Karena cairan yang banyak itu akan menyebabkan dehidrasi pada pasiennya. Atau Bapak Ibu kondisinya tadilah nggak melakukan kegiatan perawatan secara baik sehingga ini pasien ini tuh resikonya cukup tinggi. Kenapa? Karena salah satunya misalnya cuma pakai kasa doang, nutupin ini, pada cairannya tak kemana-mana, gitu ya. Karena resikonya cukup tinggi, apalagi pada pasien-pasien yang memang sering bocor, maka di sana akan terjadi pode entry dan itu di sana lah maka akan terjadi proses infeksi yang cukup tinggi, gitu tuh ya. Sehingga penanganan eksudat ini cukup penting banget ini. Kenapa? Karena tadi akan berdampak ke banyak hal. Salah satunya adalah tadi jaringan baru yang kondisinya mau tumbuh. Kalau dia kena cairan itu dia rusak lagi gitu tuh ya. Makanya dia nggak. Bahkan ini menjadi dampak yang cukup tinggi pada pasien-pasien dengan diabetes. Salah satunya apa Bapak Ibu? Gangguan aktivitasnya Bapak Ibu. Kenapa? Kadang-kadang dia jijik, terus tadi tambah bau lagi, cairan kemana-mana. Dan ini yang berefek terhadap menarik diri dan yang lainnya. Nah, ini yang kondisinya harus betul-betul ya, ini yang kondisinya harus betul-betul dipahami secara baik. Kayak gitu pada saat Bapak Ibu melakukan proses perawatan luka. Sehingga banyak nih yang melakukan nih apa namanya penampungan cairan ini kayak gini nih, pakai plastik lah ditampung kayak gitu ya, untuk bisa nampung secara baik kayak gitu. Nah, ini ya, yang teman-teman harus ngecek eh, baik-baik ya. Karena apa? Ini kayak gini pakai plastik sebentar aja kondisi udah bocor. Gitu tuh Bapak Ibu. Nah, sehingga apa yang harus dilakukan? Nah, di sini beberapa yang harus dipersiapkan. Yang harus dilihat adalah apa cairan yang keluar dulu tuh, kaji eksudat yang keluar. Ingat, eksudat yang keluar ini sangat berpengaruh terhadap apa komposisi di dalamnya. Kayak gitu tuh. Contoh misalnya dia datang ke kita dengan bau yang cukup apa namanya, terus cairannya baunya tadi bau pipis Bapak Ibu misalnya kayak gitu. Ya, bau pipis. Nah, ini kita bisa lihat, wah, kalau ini kondisinya datang ke kita bentuknya seros ya, Bapak Ibu bisa mengecek mungkin kemungkinan besar ini bisa terjadi karena adanya fistula. Jadi gabungan antara dua organ. Cek dulu. Biasanya kasus-kasus kayak gini yang akan menyebabkan terjadi cairan cukup banyak. Kayak gitu tuh ya.
Kemudian seroangionos Bapak Ibu bisa kita ngelihat ini adalah campuran antara serous dan bloody. Nah, biasanya ini terjadi pada kasus-kasus pasien yang terjadi inflamasi ya. Biasanya dia lebih cair, datang ya warnanya bening merah bening kayak gitu dan ini biasanya menandakan pasien itu masih dalam kategori infeksi. Jadi betul-betul harus dicek sama Bapak Ibu ya. Seroangionos atau angionos itu kondisinya dua-dua itu bisa Bapak Ibu melihat secara baik. Purulen Bapak Ibu ya. Purulen itu betul-betul Bapak Ibu harus cek baik-baik. Apalagi purulennya warnanya udah hijau-hijau tadi ya. Kalau dia warnanya udah hijau-hijau, berarti Bapak Ibu bisa lihat ada pseudomonas di dalamnya. Salah satu karakteristik luka yang keluar cairan warna hijau itu kemungkinan besar prosesnya adalah adanya pseudomonas. Jadi Bapak Ibu harus manajemen cairannya dengan baik. Nah, gitu tuh ya. Jangan sampai kondisinya karena tadi mungkin terbuka, sering dia bocor, terus Bapak Ibu biarin kayak gitu aja. Lah, ini udah mulai nih kondisinya. Akan terjadi proses infeksi yang sangat luas. Atau bahkan dia terjadi hemoragi. Nah, ini biasanya akan sering terjadi pada kasus-kasus pasien dengan perawatan luka. Nah, ini juga kategorinya Bapak Ibu harus cek baik-baik. Nah, jadi gimana caranya? Nah, cara solusi balutannya itu Bapak Ibu harus cari balutan penyerapan tinggi. Salah satunya apa? Bapak Ibu boleh menggunakan kalsium alginate, foam, itu boleh dipakai Bapak Ibu untuk perlakuan pasien-pasien dengan cairan yang cukup banyak. Dan ini biasanya hanya diberikan pasien-pasien itu dari sedang sampai banyak. Kalau banyak banget biasanya kita nggak pakai yang namanya si balutan apa namanya tadi foam doang nggak gitu. Yang kedua adalah transparan film. Ini adalah salah satu balutan yang direkomendasikan kalau seandainya ada pasien dia terlampu banyak keluar cairannya ya biar dia nggak tercecer kemana-mana. Bapak Ibu boleh memberikan si transparan film di luar dressingnya. Untuk apa? Untuk mencegah tidak terjadi bocor atau proses infeksi dari luar tuh masuk ke dalam gitu Bapak Ibu. Ya, nanti kita lihat gambarnya gimana nanti proses prosedur pemberian si transparan film tadi. Kemudian selanjutnya adalah pembalut modern. Di sini salah satu yang direkomendasi adalah boleh menggunakan kantong stoma. Itu boleh Bapak Ibu. Karena cairannya cukup banyak tadi nggak mungkin kan kita pakai kondisinya si foam doang. Sehingga kita boleh memodifikasinya dengan menggunakan si kantong stoma untuk kolektif cairannya gitu tuh agar dia optimal. Kalau dia seandainya udah banyak, boleh dibuang. Nanti pasien ini bisa diajarkan cara buang sendiri. Apalagi di bulan suci Ramadan kayak gini, Bapak Ibu. Kita datang ke sana. Baru kondisinya sampai rumah udah bocor, Pak. Balik lagi. Mana kondisinya perawatnya haus ya. Besok ke rumah, ngelakuin perawatan luka. Ya coba bayangin Bapak Ibu. Ya. Ini menjadi tantangan buat kita. Dan yang selanjutnya adalah negative pressure wound therapy. Ini salah satu apa namanya terapi di mana dia terapi inovasi non invasif yang dapat meningkatkan proses penyerapan eksudat ya penurunan infeksi dan mensupport granulasi secara baik. Nah kita lihat. Nah tekniknya gini Bapak Ibu. Nah ini ya yang cairan-cairan yang prosesnya kayak gini nih Bapak Ibu boleh pakaikan foam. Apalagi biasanya di bagian kaki yang dipakai untuk aktivitas. Nah, Bapak Ibu boleh menggunakan foam. Selain dia kondisinya bisa nyerap, dia juga sebagai offloading Bapak Ibu dan aman sekali digunakan pada kasus-kasus infeksi. Kayak gitu. Caranya gimana, Pak? Nah, salah satunya adalah Bapak Ibu bersihkan cuci semua tadi, kemudian boleh pakaikan foam langsung. Biasanya dengan cairan yang kondisinya dari sedikit sampai sedang, ya. Itu Bapak Ibu dengan model pengukuran, misalnya nih Bapak Ibu pakai dressing, ya. Dressingnya itu dia tembus. Kalau misalnya Bapak Ibu pakaikan si kasa, nah itu Bapak Ibu boleh ganti kasanya pakaikan foam ini, gitu tuh. Ya. Nah, untuk bisa apa tadi menampung secara baik dan infeksi tidak masuk ke dalam. Ini foam bentuknya Bapak Ibu. Ya. Dan dia bisa mengurangi
proses penggantian tadi secara misalnya Bapak Ibu pakaikan kasa, ganti sehari 2 kali misalnya gitu. Nah kalau pakai foam ini bisa ganti sehari 3 kali boleh kayak gitu. Dan dia bisa mencegah proses terjadi maserasi. Kenapa? Karena efek foam ini dia bisa waterloop. Jadi kalau diabsorb dia kondisinya bisa nyimpan di dalam dan nggak menyebabkan keluar kembali. Nah ini modelnya foam Bapak Ibu ya. Selanjutnya transparan film. Nah, tekniknya gimana? Ini transparan film adalah karakteristik film. Memang dia kayak plastik bentuknya, Bapak Ibu. Dan dia digunakan memang sebagai proteksi. Namanya skin barrier film namanya. Nah, skin barrier film ini salah satunya adalah indikasi untuk melindungi. Misalnya dari abrasi. Oh, ya, ini tadi transparan film cara makainya ya. Jadi tekniknya untuk mempercepat mengangkat jaringan mati kalau tadi udah kita cuci dengan bagus, hilang bakterinya, kemudian kita mau mempercepat proses autolisis tadi. Seperti yang udah disebutin sama teman-teman untuk dia bisa cepat lisis, cepat dia kondisinya turun. Nah, Bapak Ibu boleh kasih caranya gini. Nah, ini kalau mau pakai boleh di dalamnya pakai dulu seperti kayak kova. Ibu boleh pakai kan atau yang silver tergantung lah isinya kalau ada infeksi. Boleh sih di sana, kemudian pakai kasa transparan film Bapak Ibu. Nah, itu fungsinya adalah untuk melakukan menjaga politis bekerja dengan gitu tuh. Ya, ini teknik dikasih kayak gini. Atau yang Bapak Ibu bilang, Pak, itu di bagian dekat dubur, Pak. Jadi kondisinya tuh mudah banget kena urine, Pak. Nah, boleh kasih transfer film. Kayak gitu. Tujuannya apa? Tadi, ketika dia proses autolisis berjalan dengan baik, inflamasi turun. Turun, gula juga kan turun gitu, Ibu. Dikasih dalam proses tadi ya mengkolektif atau dia sebagai tampungan ya si cairan yang cukup banyak dan alat ini cukup membantu untuk proses daripada tadi kita menampung si cairan yang cukup tinggi dan ini mudah banget nanti tinggal dibuka si kantongnya kemudian kondisinya bisa dibuang cairannya gitu tuh jadi aman banget ya jadi kita kayak drain tapi drainnya itu kita ganti menggunakan si eh, kantong stoma ini Bapak Ibu. Nah, ini beberapa tekniknya kita pakaikan. Jadi setelah ini pasien datang pertama kali lukanya cairan cukup banyak sampai digulung pakai itu Bapak Ibu. Ya, jadi kita buang, kemudian kondisinya kita pakaikan si kantong stoma. Ini modelnya kayak gini. Dalamnya kita berikan si silver dressing, kemudian kita tutup Bapak Ibu. Kita tutup ya. Sambil yang bagian yang masih utuh nih, bagian yang merah-merah yang masih utuh, itu kita kondisinya melakukan kompresi kayak gitu. Nah, ini Mbak Riza, videoku clear nggak? Clear, Pak. Clear. Clear ya? Oke. Nah, ini dia Bapak Ibu ya kondisinya yang kita lakuin untuk nampung eksudan. Jadi boleh Bapak Ibu lakukan dan ini cukup aman untuk Bapak Ibu pada saat melakukan manajemen perawatan pasien dengan permasalahan cairan yang cukup besar gitu. Karena nggak mungkin mau pakai pom berapa banyak ini ya kayak gitu. Jadi manajemennya kita boleh menggunakan si kantong ya. Kemudian ini beberapa teknik yang lain inflamasi kita bisa turunin secara topikal menggunakan si metcopazin. Kemudian kita lakukan penutupan, kita bandage, ya udah pasien bisa pulang habis itu. Mudah ya Bapak Ibu ya? Mudah lah, mudah banget malah. Oke, selanjutnya ada penggunaan NPWT. Ya, ini kalau pasien infeksi, Bapak Ibu mau pakai NPWT, boleh pakai. Tapi ingat, kalau pasiennya dehidrasi, cairannya nggak banyak, aku nggak nganjurin Bapak Ibu menggunakan NPWT, karena cairannya bakalan akan tersedot. Sehingga biasanya kalau pasien-pasien yang mau dipakai NPWT, itu perbaiki dulu sistemiknya. Misalnya kayak cairannya, kemudian minumnya setiap hari, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Nah, mungkin bahkan kondisinya tadi ya, prosesnya ya kita suruh pasiennya jangan puasa dulu, kayak gitu. Karena kebutuhan cairan tuh harus tetap masuk ke dalam tubuhnya. Ya, karena ini penting untuk bisa
perbaiki kayak gitu. Nah, kalau misal seandainya enggak, berarti Bapak Ibu harus mengatur pola minum pasien tersebut. Gitu tuh. Atau bahkan pasiennya kalau dehidrasi jangan gunakan NPWT. Gitu. Aku lebih nganjurin Bapak Ibu untuk menggunakan si kantong tadi aja. Kayak gitu karena dia lebih natural proses penampungan cairannya kayak gitu. Tapi tadi memang cairannya nggak cepat untuk terangkat. Ya. Ini beberapa hasil setelah kita lakukan kegiatan perawatan luka pasien dengan kondisi granulasi kita pakai NPWT, kita bisa lihat nih prosesnya ya, dia terjadi granulasi yang kondisinya cukup baik sampai dasar lukanya tuh mulai merata. Jadi ini efektif banget Bapak Ibu mau pakai NPWT. Tapi tadi harus betul-betul dikaji kayak gitu tuh. Kemudian atur tadi pola minumnya, pola makannya yang kondisinya harus dipersiapkan pada saat dia berbuka sampai kondisinya sahur ya. Gitu. Oke, selanjutnya adalah kondisi pasien dengan infeksi ya, karena pasti tadi bau, cairan banyak, pasti dia berpengaruh terhadap infeksi. Nah, sehingga apa sih rekomendasi kita? Nah, rekomendasi kita pada kasus-kasus pasien yang cairannya cukup banyak, kemudian disertai dengan inflamasi, Bapak Ibu boleh menggunakan ya, salah satunya adalah si antimikrobial dressing Bapak Ibu. Kenapa? Karena antimikrobial dressing ini adalah salah satu bahan yang bisa membunuh langsung kuman dan dia bisa mempersiapkan proses otolisis secara baik sehingga proses inflamasi tadi turun, gula darahnya juga akan turun. Nah, ini dia yang kondisinya patut Bapak Ibu untuk gunakan. Kenapa sih kok milihnya tuh rekomendasinya Medcopazin ini? Karena memang salah satu isi di dalamnya tadi bisa tadi bunuh si kuman yang silver ini. Jadi Bapak Ibu monggo untuk bisa gunain ini kayak gitu atau silver yang lain kayak gitu. Tapi kalau cairannya banyak ya, Bapak Ibu jangan kasih yang bentuknya gel karena dia bisa maserasi kayak gitu tuh. Itu rekomendasi saya untuk pasien-pasien dengan infeksi yang cairannya banyak. Jadi jangan berikan. Nah, beberapa rekomendasi nih yang kayak silver, kemudian nanometal ya. Dia bentuknya ada zinc, kemudian ada chitosan, Bapak Ibu boleh pakaikan ya untuk proses sebagai antimikrobial. Nah, ini salah satu contohnya ya Bapak Ibu. Ini pasien ya dengan dia post debridement dibawa pulang kondisinya. Nah, kemudian cairannya cukup banyak. Kita bisa ngelihat ini dengan luas lukanya sekitar 20 kali 15. Kemudian proses perawatannya tuh unstageable ya, nekrosis dia ada, jaringan selapnya masih ada, rate-nya cuma 10%. Kemudian selanjutnya ada kondisi pasien dengan hiperkeratis ya, kita bisa melihat. Kemudian ada juga dia dengan warna kulitnya hiperpigmentasi. Kemudian kita bisa melihat ada goa ya. Ini untuk mempercepat proses penyembuhan lukanya. Apa yang harus kita siapin? Edem juga ya. Ini yang kondisinya perlu harus kita optimalkan dalam proses perawatan luka untuk bisa memaksimalin dari proses obat, makanan. Tadi yang mungkin udah banyak banget dijelasin, itu yang kondisinya harus kita betul-betul penuhin. Yang paling penting adalah cairan. Karena cairan yang masuk ini dapat bisa memperbaiki metabolisme di dalam sel secara baik. Jadi kalau metabolismenya kurang, berarti cairannya kurang, vitaminnya kurang, semuanya kurang. Kayak gitu ya. Nah, ini beberapa kegiatan yang Bapak Ibu bisa lihat kondisinya di proses perawatan luka dengan skor 48. Ini dengan menggunakan Wiener Scale. Nah, di time management tadi kita bisa melakukan yang pertama yang sekali boleh direkomendasikan misalnya mau surgical ya silahkan surgical. Tapi setelah di surgical kita butuh otolisis Bapak Ibu untuk angkat jaringan mati. Kemudian gabungkan dengan antibiotik oral sesuai dengan pemberian. Kemudian sama silver dressing yang bentuknya dia krim ya. Dah, berarti kondisinya itu yang kita butuhin sama pemberian foam untuk absorb. Dari makan TKTP. Pasti butuh salah satunya makan yang proteinnya cukup tinggi agar bisa mempercepat pertumbuhan jaringan secara baik. Kemudian setelah itu kunjungan yang selanjutnya Bapak Ibu kunjungan ketiga karena dasarnya kondisinya sudah mulai merah dan tinggal kita buang aja. Ini salah satu teknik untuk debridement juga boleh menggunakan si NPWT. Dia debridement indirect. Jadi gimana caranya? Makanya jangan pikir bahwa NPWT ini hanya cairan doang dia sedot. Enggak Bapak Ibu. Cuman jaringan mati juga dia akan sedot. Kayak gitu tuh. Yang kondisinya sudah lisis, kecil-kecil dia mampu menyedot Bapak Ibu. Kemudian tetap kita lakukan otolisis ya kondisinya.
dengan menggunakan CSWD ya di awal tadi, kemudian kita lanjutin dengan memberikan antibiotik oral dan silver dressing. Nah, kalau yang ini jangan, kalau mau pakai NPWT, mau pakai silver dressing tadi pakainya yang lembaran, jangan yang gel, jangan yang krim. Pakainya yang lembaran untuk dimasukin ke dalam untuk bunuh kumannya. Kemudian baru dipakaikan NPWT boleh. Tapi ingat ya, salah satu proseduralnya itu melihat pasien ini kondisinya kategori dehidrasi atau tidak. Kalau dia dehidrasi, jangan digunakan NPWT. Ya, dan satu lagi jangan sampai pasiennya terjadi resiko pendarahan. Nggak boleh juga dipakein. Ya, apalagi pasien puasa-puasa kayak gini, Bapak Ibu. Hati-hati ya. Nah, ini setelah kegiatan proses eh, apa namanya pos, kemudian kita pakaikan NPWT ya 80% jaringan granulasi itu naik dengan bagus dan kondisi selanjutnya kita lanjutkan dengan perawatan si silver dressing lembaran kita berikan, kemudian kasih tetap ortopedik, TKTP tetap dilanjutin Bapak Ibu. Kemudian lakukan perawatan luka seperti biasa, NPWT-nya di stop karena ini dasarnya sudah mulai bagus, tinggal kita butuh modern dressing aja yang bekerja. Udah, kemudian kasih fiber cell, kemudian pemberian beberapa topika terapi. Ini hasil akhirnya Bapak Ibu setelah dilakukan proses perawatan. Ada kegiatan perawatan ini kita butuh pasien-pasien infeksi dengan tata laksanaan tadi itu sekitar 2 bulanan untuk proses penyembuhan. Kayak gitu Bapak Ibu ya. Jadi di awal-awal apalagi misalnya baru ketemu pasien baru infeksi, nah Bapak Ibu harus cek baik-baik. Itu dia. Biar nanti progresnya tuh bagus ya, lebaran minimal bisa pakai sandal gitu ya. Kemudian kulit kering. Nah, kulit kering ini kan pengaruhnya cukup tinggi ya. Salah satunya dengan kadar gula yang tinggi dan biasanya pasien ini yang sering kencing kayak gitu tuh yang bisa terjadi dehidrasi. Atau bahkan mungkin pola minumnya yang kurang bagus. Aku ketakutan dia pada saat minum. Nah, ini menjadi sebuah fenomena di tempat kita yang kondisinya tuh harus diedukasi dengan baik. Karena orang jarang minum itu akan berpengaruh terhadap metabolismenya. Nah, pertanyaan saya kondisinya Bapak Ibu nih yang lagi ikut nih di kegiatan ini minum 1 hari berapa kali atau tadi pagi itu subuh berapa banyak minumnya. Nah, ini menjadi pertanyaan ya, atau nggak ada yang nggak sahur gitu tuh. Nah, itu juga jadi salah satu masalah ya, sehingga biasanya kondisi ini juga akan berpengaruh pada pasien-pasien dengan gangguan vaskuler Bapak Ibu. Apa gangguan vaskuler yang biasa muncul? Namanya statis dermatitis. Nah, ini salah satu terjadi akibat adanya gangguan insufisiensi vena. Nah, jangan pikir ini pasien dengan masalah kulit ya Bapak Ibu, bukan. Gini, karena dia tadi dehidrasi, kekeringan, kemudian dia ada gula darah tinggi, terganggulah proses si pembuluh darah tadi yang akan menyebabkan terjadi stasis venanya. Nah, di mana kondisi ini akan menyebabkan terjadi gangguan si pembuluh darah vena. Nah, gangguan-gangguan ini biasanya akan berpengaruh terhadap pompa dan katupnya. Nah, gitu tuh. Nah, proses dari gangguan tersebut inilah yang terjadi namanya dermatitis statis. Nah, ini jangan dibawa ke dokter penyakit kulit. Nggak akan bakalan sembuh, Bapak Ibu, kalau kayak gini. Ya, ini kondisinya butuh untuk terapi salah satunya penyakit dalam, ya, untuk pemberian obat-obatan pada kasus-kasus pasien dengan gangguan pembuluh darah vena. Jadi, jangan dianggap sepele, Bapak Ibu, karena semakin lama Bapak Ibu melakukan perawatan nggak cepat, dia semakin cepat dia terjadi proses luka. Apa hasil akhirnya? Nih, kayak gini nih. Pasien saya dengan gangguan pembuluh darah vena, Bapak Ibu, ya, terjadi venous leg ulcer dan proses infeksinya segini besarnya. Bayangin Bapak Ibu, ini juga menjadi salah satu faktor yang biasanya tuh banyak pasien-pasien dengan kondisi apa namanya kulit kering kayak gitu, dia nggak meriksa BPI kondisi kakinya terus dibiarin aja, terus tadilah prosesnya dikirain cuma dermatitis, bawa ke dokter kulit nggak dilakukan perawatan sehingga terjadilah permasalahan ini. Yang ini menjadi pertanyaan buat kita. Lengkapkah fasilitas pelayanan kita untuk mendeteksi sampai ke sini di proses perawatan luka di bulan suci Ramadan ini ya? Itu menjadi salah satu pertanyaan buat kita. Sehingga tadi harus betul-betul nih dipahami kalau pasien-pasiennya dengan gini. Nah, ini kebutuhan kita Bapak Ibu dalam proses perawatan. Nah, sehingga
biasanya salah satu kegiatan kita untuk pasien-pasien dengan gangguan venous leg ulcer ini, salah satu yang kita boleh menggunakan tuh dengan menggunakan lotion. Ini lotion itu penting untuk bisa menghidrasi si kondisi kulitnya agar dia tetap lembab dan selnya tetap terjaga dengan baik. Nah, ini beberapa tindakan yang kita lakuin. Pasien di awal venous, kemudian kondisi kita kasih lotion, kemudian lakukan four layer bandaging ya. Ya, dan ini biasanya terjadi juga pada pasien-pasien dengan diabetes, Bapak Ibu. Gitu tuh. Kemudian dilakukan perawatan. 2 kali lakukan treatment, Bapak Ibu ini bisa terlihat progresnya dengan baik. Ya, ini dia. Nah, ini jadi makanya hati-hati nih lakukan perawatan atau biasanya terbentur atau dia nggaruk Bapak Ibu ya yang menyebabkan terjadi proses nih red lag. Nah, ini gejala-gejala yang muncul biasanya yang nggak disadari sama pasien biasanya berujung terjadinya sulitis Bapak Ibu. Dan ini sangat-sangat menyebabkan terjadinya pengaruh terhadap vaskuler dan soft tissue jaringannya yang menyebabkan terjadi infeksi. Nah, ini nanti saya akan ngomong lebih panjang di seminar selanjutnya ya untuk red light ini. Ini penting untuk dideteksi awal karena banyak orang yang nggak ngerasa bahwa ini menjadi masalah. Jadi dibiarin aja. Nah, kalau udah infeksi luas, ya baru sibuk nanti kondisinya. Atau bahkan kasus-kasus yang lukanya itu seperti kering ya, kemudian muncul dia jamuran atau prosesnya ada beberapa deformitas kaki di pasien dengan diabetes yang kondisinya itu kerap kaitannya tuh dekat dempet yang biasanya akan sering masuk cairan dan nyebabin terjadi di sana peningkatan salah satunya kelembaban dan tumbuh jamur. Nah, ini infeksi jamur kondisinya Bapak Ibu akan nyebabin proses dan ini sering nih terjadi di sela-sela jari yang terkadang itu tidak sama sekali melakukan perawatan, dibiarin aja. Kemudian ya jamur doang aman. Nah, tapi kalau kondisinya udah infeksi dan ini biasanya sangat-sangat harus dipahami pada saat kita melakukan kegiatan perawatan di komunitas atau bahkan di rumah sakit kita lihat ada nggak nih jamuran. Jangan sampai kondisi gara-gara jamur dia infeksi. Kalau dia jamur Bapak Ibu infeksi, waduh perawatannya cukup panjang Bapak Ibu. Benar saya bilang. Luar biasa kalau jamur itu ya sehingga betul-betul harus dilakukan penanganan secara baik agar dia tidak terjadi proses komplikasi yang berlanjut. Makanya kenapa butuh banget pemberian lotion di awal-awal pada pasien dengan kulit kering. Nah, ini beberapa dampak-dampaknya yang kondisinya harus bisa kita atasi. Apalagi di bulan suci Ramadan ini udah nggak minum, proses minumnya kurang ya. Kemudian kulitnya kering, atau biasanya disebut bapuk ya, kulitnya bapuk. Nah, itu hati-hati Bapak Ibu. Jadi sehingga butuh banget lotion untuk dipakaikan di bulan suci Ramadan ini sebagai prevention agar tidak terjadi proses infeksi pada pasien-pasien dengan diabetes kayak gitu Bapak Ibu ya. Ya, gitu. Oke, Ya, asisten. ini beberapa kegiatan asesmen kita di awal ya. Oke, selanjutnya adalah proses perdarahan. Nah, proses perdarahan ini sangat kerap kaitannya dengan beberapa kondisi kita. Salah satunya apa? Peradangan dan infeksi. Nah, biasanya ketika proses peradangan seperti di awal tadi ya, beberapa proses bakteri yang masuk dari proses dia terjadi kontaminasi sampai dia proses infeksi, ini menjadi dasar kita untuk bisa lihat apakah peradangan doang atau dia infeksi gitu maksudnya. Nah, sehingga kita bisa ngelihat beberapa kasus pasien-pasien yang terjadi infeksi itu sangat mudah terjadi perdarahan Bapak Ibu. Karena salah satunya adalah tadi ada beberapa rangsangan dari si eh, granulasi salah satunya itu yang dirangsang untuk kondisinya mudah terjadi hipergranulasi yang dimana pada saat proses misal kita pencucian atau melakukan kegiatan perawatan dia kena dikit banget karena ini dia granulasinya rapuh itu mudah banget berdarah ya gitu dia. Nah, dan ini biasanya akan menyebabkan disfungsi makropak. Kenapa? Karena ada imunitas juga yang kondisinya turun, kemudian proses kesembuhan pasien itu tidak berjalan dengan baik. Bahkan ada beberapa gizi yang tidak tercukupi dari proses kegiatan ini seperti zat besi ya atau infeksi yang berulang. Nah, biasanya itu kondisinya akan menyebabkan terjadi proses perdarahan yang sangat-sangat mudah sekali. Sehingga ada banyak yang bertanya ke saya nih,
Pak, ini udah ngelakuin perawatan 3 bulan tapi nggak sembuh-sembuh. Kayak mana nih, Pak? Nah, ini harus dilihat kalau dia kondisinya hipergranulasi muncul, kemudian sering tadi infeksi lagi, keluar cairan tadi kategori di awal tuh kita lihat cairannya. Dia misalnya seroangionos atau dia purulent, dia berarti kategorinya di dalam sana masih terjadi infeksi. Sehingga Bapak Ibu harus betul-betul paham terkait dengan proses pencucian kayak gitu tuh. Makanya kenapa penting banget tadi ya untuk bisa memberikan nutrisi secara baik pada pasien-pasien dengan perawatan luka sambil kita memberikan beberapa terapi. Nah, salah satunya adalah antimicrobial dressing. Jadi kalau pasien pendarahan cuci pakai antiseptik seperti tadi pakai HOCl boleh pakai atau PHMB atau Oktadin boleh pakai untuk pencucian. Kemudian berikan dia salah satunya adalah eh, apa silver dressing untuk bunuh kumannya. Kemudian untuk yang kondisi mudah berdarah ini Bapak Ibu boleh menggunakan yang namanya kalsium alginate. Kasih di atasnya kalsium alginate kemudian tutup. Kayak gitu. Pak, kalau cairannya terlampau banyak keluarnya, ya berarti tadi tekniknya kayak di awal saya udah ceritain. Kasih beberapa yang bisa autolisis, kemudian berikan kantong. Kayak gitu tuh ya. Itu cukup-cukup aman, udah dilakukan sama Bapak Ibu sekalian gitu tuh. Nah, ini beberapa pembersihan yang harus dijaga, jangan sampai kondisinya dia menyebabkan terjadi pendarahan. Ini beberapa contoh Bapak Ibu yang saya mau kasih tahu ke Bapak Ibu. Ya, betul dia cuci di luar, tapi lihat pada saat dia melakukan proses pencucian di granulasinya, ya, ada kegiatan di mana dia mencoba untuk melakukan pembersihan menggunakan, ini nggak boleh. Coba lihat, langsung berdarah. No. Ya, langsung terjadi pendarahan. Ya, ini tuh nggak boleh nih, nggak boleh, nggak boleh. Karena kalau dia udah terbuka, inflamasi lagi, bakteri akan mudah masuk, biasanya akan menyebabkan terjadi infeksi berulang. Gitu tuh Bapak Ibu ya. Jadi hati-hati pada saat melakukan proses perawatan luka, apalagi pada kasus-kasus pasien yang infeksi pada saat pencucian. Nah, itu benar-benar harus dilakukan. Makanya kenapa butuh otolisis tadi, ditutup dia pakai transparan film. Kemudian kita boleh kasih antimikrobial dressing untuk bisa mencegah agar dia tidak terjadi proses trauma gitu tuh Bapak Ibu. Kemudian dia si jaringan matinya lunak jadi mudah diangkat gitu ya. Jadi makanya hati-hati pada saat Bapak Ibu melakukan proses pembersihan di luka sehingga optimal proses penyembuhan itu bisa berjalan dengan baik tanpa terjadi kerusakan jaringan kembali gitu ya. Nah, ini beberapa kondisi case study yang kita bisa ngelihat pada saat proses balutan. Jadi pakai untuk si Mercofazin tadi otolisis itu jangan dikit-dikit, banyak Bapak Ibu. Minimal dia 2 mili lah tuh tebalnya kasih. Kemudian berikan tadi ya transparan film boleh ya untuk otolisis atau kita sebelum transparan film boleh kasih si ortopedic wool. Jadi bawahnya boleh kasih kasa dulu, kemudian ortopedic wool, baru di atasnya pakai transparan film, kemudian tutup. Nah, ini beberapa teknik kita melakukan otolisis ya, di mana otolisis yang kita lakukan itu bisa menimbulkan atau bisa mensupport granulasi ya 100% dengan kategori granulasi yang cantik, yang merah, yang bersih, tidak ada biofilm. Nah, ini dia kondisinya Bapak Ibu yang bisa kita lihat dari proses kegiatan otolisis, pemberian antimikrobial, dan percepatan penyembuhan luka yang bisa kita dapatkan di proses perawatan luka di bulan puasa ini. Jadi jangan ada lakukan trauma kembali pada saat kita melakukan proses kegiatan perawatan luka. Sehingga apa yang kita bisa ngelihat granulasinya bisa tumbuh sehat Bapak Ibu. Ini granulasi yang sehat tuh kayak gini nih Bapak Ibu. Terlihat merah, kemudian ada berjoncot dia. Kemudian kita bisa ngelihat salah satunya dia nggak mudah berdarah. Kayak gitu tuh. Jadi dia kalau dipegang itu betul-betul udah terbentuk granulasi yang kuat. Sehingga biasanya kita akan melihat beberapa granulasi yang bertumbuh secara cepat. Bahkan tadi salah satunya yang kita lihat di support epitelisasi itu dia bisa bergerak dengan cepat ya tanpa terjadi hambatan. Nah, itu dia ya. Nah, ini yang biasanya kita akan lihat di proses perawatan luka. Kalau udah kayak gini, udah tutup mata aja lakuin perawatannya, Bapak Ibu. Tinggal lakukan proses tadi atau apa dengan konsep lembab, buat dia lembab, terus kondisinya tutup dengan bagus. Nah, ini kita bisa ngelihat nih prosesnya granulasi epitelisasi yang cukup sehat, ya.
Nah, kita bisa ngelihat semua kondisi luka yang dibuka itu akan bisa menyebabkan terjadi dehidrasi. Kayak gitu pada pasien. Apalagi pasien-pasien laparotomi yang dibuka kayak gitu aja itu bisa menyebabkan dehidrasi. Luka kayak gini juga dehidrasi dan biasanya nggak akan menciptakan proses penyembuhan secara baik. Bahkan bakteri mudah masuk, jaringannya mati, nggak terjadi proses penyembuhan. Nah, sehingga kita butuh untuk menutup secara baik. Gimana caranya? Gini, ini cara tutupnya. Ya. Kayak gitu tuh. Jadi harus betul-betul kita tutup dengan proses konsep perawatan luka yang baik. Kalaupun Bapak Ibu mau menggunakan yang namanya dressing modern, berarti yang harus dicek adalah bagaimana status sistemik pasiennya. Apakah dia kondisinya cairannya kurang atau tidak, kemudian nutrisinya bagus atau tidak, kemudian pasiennya ada infeksi atau tidak. Nah, sehingga komponen-komponen tadi yang mau kita berikan di proses perawatan luka itu harus kita siapkan pada saat melakukan proses perawatan luka ya. Ini beberapa case tadi Bapak Ibu pasien ya, pasien dengan nekrotik ini dilakukan penggunaan otolisis ya. Setelah kita lakukan otolisis, kita lihat ya, ini kunjungan ke-7 Bapak Ibu, proses di mana si dasar lukanya sudah muncul ya dengan baik, nggak ada lagi jaringan matinya ya, ditambahkan dengan cleansing tadi kita bersihkan, oke. Kemudian kunjungan selanjutnya, kunjungan ke-10 sudah mulai terjadi adanya granulasi secara baik Bapak Ibu, di mana kita bisa ngelihat nih ya kondisi pasiennya mulai muncul epitelisasi, memang ada beberapa sedikit maserasi, makanya kita harus menjaga si periwunnya ya dengan alginate di sini kita pakaikan ya, kemudian memberikan metcovazin dan kasa. Lanjut lagi kita lakukan kunjungan ke-20 Bapak Ibu, proses granulasi sudah mulai tumbuh secara baik Bapak Ibu, di mana kita bisa melihat beberapa granulasi nih mulai tumbuh. Nah, jadi kalau dia udah mulai hiper kayak gini, ini bagian-bagian yang kondisinya di bawah ini ada jaringan mati, cepat-cepat Bapak Ibu diangkat nih. Jangan sampai kondisinya dia menutup, bahkan nanti bisa menyebabkan proses infeksi di dalamnya. Gitu ya, jadi diangkat dengan baik, kemudian kita lakukan perawatan luka, maka proses hipergranulasi tadi itu langsung menurun, kita angkat dan kita bisa lihat progres daripada epitelisasinya bergerak dengan baik ya, sampai dia kondisinya terjadi proses penutupan. Nah ya, oke. Nah ini dia kegiatannya yang bisa kita lihat ya. Nah, ini beberapa kasus yang lain Bapak Ibu yang prosesnya kayak gini, dia nutup ya. Kemudian ini juga yang prosesnya terjadi leak. Ini kalau mau penjelasannya nanti kita buat di sesi selanjutnya ya. Nah, ini juga Bapak Ibu untuk teknik modern dressing yang kita gunakan untuk infeksi ini kita menggunakan adanya metcovazin, IG ya. Nama full layer bandaging. Nah, ini juga sama Bapak Ibu, kasus pasien dengan nekrosis kayak gini, kita lakukan otolisis, warna dasar luka bagus, ya. Oke. Ini dia untuk teman-teman sekalian pada kesempatan hari ini. Jadi ini referensinya boleh sekalian teman-teman untuk ya. Nah, oke, saya kembalikan ke Mbak Riza. Silakan. Tingkatkan kompetensi dan wawasan Anda, serta raih SKP sebagai tenaga kesehatan yang profesional. Solusi Medical Event menghadirkan berbagai acara menarik baik secara offline maupun online yang kami selenggarakan. Dapatkan POV terbaru dari para ahli kesehatan dari dalam dan luar negeri. Ayo perluas wawasan dan pengetahuan kesehatan terkini, bersama-sama kita tingkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Terbuka pula peluang kemitraan. Solusi Medical Event, solusi andalan untuk event kesehatan Anda.